Jadi saya Jeremy, NRPC 1318.002 akan menjelaskan mengenai penelitian tentang memilih perkuliahan di luar negeri di jenjang S2. Nah, kenapa saya tertarik memilih topik ini? Karena saya sendiri ingin berkuliah di luar negeri setelah lulus S1. Nah, tapi saya merasakan susahnya untuk membandingkan banyaknya kriteria yang ada. Jadi saya butuh suatu alat untuk membantu saya mengambil keputusan. Nah, selain itu saya juga mau membantu mahasiswa lain yang mungkin mengikuti jalan saya untuk berkuliah di luar negeri. Nah, selanjutnya penelitian ini menggunakan metode AHP atau Analytical Hierarchy Process yang melibatkan judgment atau penilaian secara berpasangan atau pairwise comparison. Selanjutnya AHP juga melibatkan pemahaman tentang hierarki atau diagram pohon. Nah, diagram pohon yang terbentuk pada penelitian ini adalah seperti ini. Level 1 ada goal, level 2 ada kriteria dan subkriteria, lalu level 3 ada alternatif. Nah, selanjutnya kenapa kok AHP yang dipilih? Karena lebih mudah dan intuitif penggunaannya. Jadi AHP ini nggak tertutup buat masalah ini saja, tapi bisa buat masalah-masalah lain. Jadi sekaligus belajar ini kita juga bisa belajar buat menyelesaikan masalah dengan menggunakan AHP konsepnya. Selain itu kriteria yang ada itu tidak ada yang berhubungan satu sama lain atau bersifat independen. Untuk pairwise comparison intensity scale itu seperti ini. Jadi diusahakan untuk memilih 13579 karena 2468 adalah suatu angka yang intermediate yang di tengah-tengah. Jadi prinsipnya pairwise comparison ini ada dua faktor lalu dibandingkan untuk skala prioritasnya dari 1 sampai 9. 1 itu berarti prioritasnya sama antara faktor A dan faktor B. Gitu. Nah, hierarki yang terbentuk itu seperti ini. Saya menggunakan kriteria biaya, fasilitas, kualitas, dan sosial. Untuk subkriterianya sendiri hanya ada pada fasilitas, kualitas, dan sosial. Nah, pilihan universitas yang saya pilih ada 3, yaitu University of Melbourne, habis itu NUS, dan University of Tokyo. Seperti yang saya katakan tadi, modelnya adalah model ini digunakan untuk mencari tempat kuliah S2 di luar negeri. Lalu untuk fasilitas sendiri ada subkriteria tempat tinggal, tempat olahraga, dan perpustakaan. Lalu kualitas ada akreditasi, ekonomi edukasi, dan pilihan jurusan. Untuk sosial atau culture sendiri ada gaya belajar, kebudayaan, dan bahasa. Semua kriteria ini sudah saya riset dari website universitas yang bersangkutan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penyelesaian masalah dengan menggunakan AHP di super decision. Jadi di dalam AHP ini kita mengenal adanya cluster dan node. Nah, cluster itu apa? Kalau cluster dan node itu hubungannya seperti kotak yang di dalamnya ada bolanya. Untuk cluster sendiri itu kotaknya, lalu yang bolanya itu nodes-nya. Jadi nanti di setiap cluster itu ada nodes. Contohnya kayak cluster objektif. Ini nodesnya yang ada di dalamnya itu mencari tempat kuliah S2. Dan seterusnya. Nah, di sini dalam percobaan ini, dalam penelitian ini kita memakai cluster objektif, kriteria beserta subkriterianya, dan alternatif. Nah, untuk masing-masing nodes yang ada di dalamnya itu diisi sesuai dengan hierarki yang sudah kita bentuk ini. Nah, nanti langkah selanjutnya itu dihubungkan antar nodes-nya. Jadi sesuai dengan hierarki yang ada ini, kita hubungkan nodes-nya. Seperti contohnya mencari tempat kuliah S2 ini saya hubungkan dengan nodes biaya untuk nodes dalam cluster kriterianya masing-masing. Seperti biaya, facility, kualitas, dan social atau culture. Nah, untuk dari kriterianya sendiri yang facility akan dihubungkan ke subkriteria facility. Begitu juga seterusnya dengan kualitas dan social culture. Nah, untuk subkriteria facility sendiri akan yang di dalam cluster ini akan dihubungkan masing-masing ke setiap alternatif yang ada. Seperti ini kalau dorm ini di NUS, University of Melbourne sama Tokyo, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya adalah judgment. Nah, judgment dalam hal ini adalah penentuan skala prioritas antara faktor satu dengan yang lainnya dengan menggunakan prinsip pairwise comparison. Seperti yang bisa dilihat dari di sini, yang pertama itu biaya sama fasilitas. Jadi ada angka 1 sampai 9 ke kiri sama 1 sampai 9 ke kanan. Kalau misalnya kita pilih 3 yang ke kiri, berarti kita lebih mementingkan biaya sebesar 3. Jadi itu moderately more important daripada fasilitas. Nah, untuk keputusannya sendiri yang saya ambil judgement-nya, itu saya lebih mengutamakan kualitas. Karena kualitas kampus menentukan kualitas lulusannya. Jadi kayak dia bisa lebih dikenal di dunia kerja dan lain-lain. Lalu yang kedua adalah biaya. Ini berbicara tentang uang yang dibayar, apakah sepadan sama yang didapat, apakah sepadan sama pengalaman dan ilmu yang didapat. Nah, jadi saya memilih biaya itu kedua. Selanjutnya ada fasilitas. Nah, untuk fasilitas sendiri kan ini digunakan untuk menunjang proses belajar mengajar juga. Jadi saya taruh di tempat ketiga. Nah, untuk yang keempat ini yang social culture ini saya taruh di akhir karena bisa diadaptasi seiring dengan berjalannya waktu. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada fasilitas.
Nah, untuk fasilitas sendiri ada tempat tinggal. Ini dorm ini maksudnya tempat tinggal, library, dan olahraga. Yang di urutan pertama itu tempat tinggal, lalu kedua tempat olahraga, ketiga library. Nah, dipilih karena tempat tinggal itu tempat kita belajar juga, sama tempat kita beristirahat. Jika kita kurang nyaman di tempat tinggal kita sendiri di sana, maka nantinya mungkin proses belajar kita akan terganggu. Nah, tempat olahraga juga saya pilih karena yang di urutan kedua karena olahraga itu penting untuk menjaga kesehatan di sana, ya seperti itu. Nah, untuk library saya letakkan di urutan ketiga karena pasti setiap universitas di luar negeri itu mesti memiliki library yang sudah cukup bagus, seperti itu. Nah, untuk subkriteria kualitas sendiri ada educational content di urutan pertama, kedua ada akreditasi dan pilihan jurusan. Dipilih karena kita ke sana kan tujuannya mau dapat ilmu. Kalau misalnya kurikulum sama kualitas pelajarannya itu jelek, jadi ya ngapain di luar negeri gitu. Nah, untuk akreditasi sendiri, karena pengenalan selepas dari kuliah itu penting. Jadi kita kan habis kuliah mesti kerja. Nanti untuk pengenalan di tempat kerjanya itu penting, jadi bisa bekerja di perusahaan yang cukup bagus gitu. Nah, untuk pilihan jurusan saya tempatkan di urutan terakhir karena kalau misalnya kita memilih universitas yang bagus, mesti pilihan jurusannya banyak dan kalau misalnya S2 itu lebih ngomong kayak pilihan jurusannya lebih spesifik gitu. Daripada misalnya kayak S1 kan di Indonesia teknik semua, lalu ekonomi. Nah, untuk pilihan jurusan di teknik sendiri pada saat S2 itu lebih banyak, kayak lebih ke banyak ke energi, kayak halnya yang lebih spesifik itu ya seperti. Selanjutnya adalah subkriteria sosial atau culture. Nah, subkriterianya terdiri atas 3, yaitu gaya belajar, di urutan pertama bahasa, di urutan kedua dan kebudayaan di peringkat terakhir. Nah, judgement ini saya ambil karena gaya belajar itu nanti yang sangat mempengaruhi seberapa banyak ilmu yang kita bisa dapat. Lalu selanjutnya kedua bahasa. Nah, berhubung karena bahasanya yang di ketiga kampus ini bahasa Inggris, jadi harusnya bukan suatu problem yang berarti itu pakai bahasa Inggris karena kampus internasional. Lalu bahasa itu merupakan alat komunikasi, tanpa mengerti bahasa maka kita nggak bisa mengerti apa-apa gitu. Nah, untuk kebudayaan saya rasa saya rasa bisa beradaptasi dengan bersama. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan pemilihan saya mengenai subkriteria yang sudah ada tadi. Nah, ini subkriterianya yang judgement ini berdasarkan penelitian yang sudah saya lakukan selama beberapa waktu yang lalu. Nah, ini untuk dormnya sendiri saya lebih prefer Unimap, lalu kedua NUS, dan ketiga University of Tokyo. Kenapa? Karena Unimap itu kayak kapan hari saya research itu dia menyediakan banyak tempat tinggal untuk mahasiswanya. Nah, selanjutnya untuk dari library sendiri saya rasa untuk NUS lebih lengkap daripada semua universitas ini karena NUS itu kayak dari kapan hari saya sudah research, dia library-nya bagus banget sih. Saya untuk tempat olahraga saya lebih condong ke University of Melbourne karena dia kayak ada menyediakan tempat gym, tempat fitness, dan ada gelanggang renangnya juga, ada tempat sepak bola dan basket. Sedangkan kedua di NUS sendiri itu saya letakkan di terakhir karena fasilitas tersebut hanya untuk staff saja, jadi dianggap nggak ada gitu. Seperti itu. Untuk selanjutnya untuk akreditasi. Nah, ini dari NUS sendiri memiliki lebih banyak akreditasi daripada University Tokyo dan Melbourne. Yang paling banyak itu NUS, saya sudah cek di website 4ICU. Seperti itu. Untuk educational content sendiri, saya lebih prefer ke University of Melbourne karena mendengar pengalaman dari teman saya yang berkuliah di sana, kurikulumnya di sana itu bagus, dan ya ini yang paling bagus. Lalu selanjutnya di Jepang. Nah, kalau dari Jepang itu saya melihat dari YouTube itu, jadi kayak dia belajarnya bagus juga sih. Kalau yang NUS ini saya rasa untuk Singapura biasanya terlalu cepat untuk mengajarnya gitu. Nah, selanjutnya ada pilihan jurusan. Nah, ini saya melihat dari suatu website namanya 4ICU. Dia pilihan jurusan untuk S2-nya sama-sama banyak sih. Makanya saya menggunakan satu semua untuk judgement-nya. Nah, selanjutnya bahasa. Nah, untuk bahasa sendiri saya lebih prefer ke NUS atau Singapura. Nah, kenapa? Karena Singapura ini kan masih kayak Indonesia gitu, banyak ada orang yang bisa bahasa Melayu dan lain-lain, jadi lebih bisa beradaptasi di sana daripada di University of Melbourne yang dimana orangnya Australia dan logatnya kayak British gimana gitu. Nah, seperti itu. Nah, untuk gaya belajar sendiri, nah saya sudah melakukan research, tapi ternyata saya lebih prefer condong ke NUS atau Singapura. Nah, kenapa? Karena dia pembelajarannya itu cepat. Terus habis itu kalau yang Melbourne itu saya dengar dia kayak lambat gitu dosennya ngajarnya. Terus selanjutnya ada kebudayaan. Nah, menurut kebudayaan sendiri Singapura saya rasa lebih mudah untuk beradaptasi di sana daripada di kedua tempat. Untuk supervisinya sendiri dapat menyelesaikan
dari pengambilan keputusannya. Nah, caranya itu computation, lalu synthesize whole model. Nah, ini di sini keluar angka-angka ideals, normals, raw. Nah, normals ini jadi dari hasil perhitungan dengan matriks, dengan cara matriks. Yang di normals ini menunjukkan bukan skala prioritas yang bisa kita ambil dalam mengambil keputusan. Nah, dilihat dari angkanya yang paling besar, yaitu University of Melbourne berada di peringkat pertama, lalu NUS di peringkat kedua, dan University of Tokyo ada di peringkat ketiga. Jadi setelah mengambil keputusan yang banyak tadi, saya ternyata lebih condong ke University of Melbourne untuk mengambil keputusan tersebut. Nah, untuk ideal sendiri ini apa? Jadi ideal sendiri ini caranya itu dicari nilainya yang paling tinggi dari yang normals. Yang normals kan 0,54. Nanti yang untuk idealsnya yang NUS, jadi dibagi yang nilainya normals di NUS dibagi sama normals di University of Melbourne. Jadi antara bobot yang ada di kriteria dan subkriteria ini kemudian ada diletakkan di kolom kuning. Nah, selanjutnya di kolom kuning ini akan menjadi bobot untuk matriks akhir matriks ranking yang akan kita buat. Nah, untuk menentukan persenannya sendiri ini caranya dengan menggunakan sum product, yaitu hasil perkalian baris antara baris NUS dan baris dari bobot tersebut. Seperti itu. Seperti yang bisa kita lihat, hasilnya sama dengan yang di super decision tadi. Ranking pertama diambil oleh University of Melbourne, kedua NUS, dan ketiga University of Tokyo. Tapi ya, habis itu keadaan ini bisa berubah. Kenapa? Karena mungkin ada beberapa kriteria yang bobotnya diubah. Hal ini disebut dengan sensitivity analysis. Seperti yang bisa kita lihat, ini adalah sensitivity analysis ketika kita mengubah bobot untuk social dan culture-nya. Nah, untuk ketika bobot sosial dan culture-nya itu 0, maka kita akan cenderung memilih University of Melbourne sebagai urutan pertama sesuai dengan ranking yang seperti tadi. Lalu pada suatu titik tertentu, yaitu 0,41 sekian ini, terjadi perubahan posisi antara University of Melbourne dengan NUS. Yang Unimap jadi kedua, yang NUS jadi pertama. Lalu selanjutnya di grafik ini ada 2 kali perubahan posisi. Yang satunya tadi, yang ini, yang sekarang ini, yang ini di titik 0,96 sekian ini akan terjadi perubahan posisi antara Unimap dengan Tokyo. Unimap jadi ketiga dan Uni of Tokyo jadi ketiga. Nah, hal ini dapat kita simpulkan bahwa keputusan kita itu bisa berubah berdasarkan bobot suatu kriteria yang Oke, jadi kesimpulan untuk penelitian ini adalah University of Melbourne menduduki peringkat pertama dengan 54,61%, NUS kedua dengan 27,22%, dan University of Tokyo dengan 18,16%. Nah, selanjutnya pemeringkatan ini pilihan yang saya ambil adalah seharusnya University of Melbourne berdasarkan judgement saya, tapi saya nggak harus mengambil ini karena super decision ini berfungsi sebagai alat atau tools. Jadi banyak faktor-faktor lain yang mungkin yang tidak bisa dipertimbangkan, seperti kayak faktor X-nya seperti sekarang ini ada corona dan lain-lain. Ya. Lalu selanjutnya perubahan pada bobot pada kriteria maupun subkriteria dapat mempengaruhi perubahan pilihan ini, seperti contohnya tadi yang di akreditasi. Nah, untuk akreditasi sendiri ada perubahan bobot pada subkriteria akreditasi yang dapat menyebabkan pergantian pilihan seperti itu. Seperti ini pada poin 0,7 sekian, 0,6 sekian, dan pada poin 0,8 sekian ini. Seperti itu. Terima kasih dan sampai jumpa. Oke, jadi kesimpulan untuk penelitian ini adalah University of Melbourne menduduki peringkat pertama dengan 54,61%, NUS kedua dengan 27,22%, dan University of Tokyo dengan 18,16%. Nah, selanjutnya pemeringkatan ini pilihan yang saya ambil adalah seharusnya University of Melbourne berdasarkan judgement saya, tapi saya nggak harus mengambil ini karena super decision ini berfungsi sebagai alat atau tools. Jadi banyak faktor-faktor lain yang mungkin yang tidak bisa dipertimbangkan, seperti kayak faktor X-nya seperti sekarang ini ada corona dan lain-lain. Ya. Lalu selanjutnya perubahan pada bobot pada kriteria maupun subkriteria dapat mempengaruhi perubahan pilihan ini, seperti contohnya tadi yang di akreditasi. Nah, untuk akreditasi sendiri ada perubahan bobot pada subkriteria akreditasi yang dapat menyebabkan pergantian pilihan seperti itu. Seperti ini pada poin 0,7 sekian, 0,6 sekian, dan pada poin 0,8 sekian ini. Seperti itu. Terima kasih dan sampai jumpa.